datang ke tempat kami ini ya, dalam rangka silaturahmi lah sekaligus membagikan zakat dari Amir Zain. Beliau ini adalah guru kami dan Amirat Muslimin Nusantara. Mungkin dalam kesempatan pada sore hari ini mau memberikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan muamalah dan berkaitan dengan tadi kenapa zakat itu bentuknya kenapa harus koin perak tadi. Mungkin juga kawan-kawan sudah sedikit menjelaskan, tapi untuk lebih jelasnya kita mintakanlah kepada Amir Zain untuk menularkan ilmunya kepada kita. Pada Amir, saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama kita panjatkan puji syukur ke Allah Hadirat SWT yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini di tempat yang penuh berkah ini di rumah adat Melayu dari Kiai Mangkunegeri. Jadi kita berterima kasih pada Tuanku Kiai Mangkunegeri yang telah mengizinkan kita untuk berjumpa pada sore hari ini. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak, kita kan kalau menyebut uang kertas kita ini, namanya apa ini? Bukan, yang ini 5.000 apa? Rupiah, ya kan? Tahu nggak kenapa disebut rupiah? Hah? Rupiah itu maknanya perak. Itu bahasa dari Mongolia. Jadi dulu di Mongolia mereka menyebut uang mereka adalah rupiah. Nah dari Mongolia masuk ke India, orang India kemudian menyebutnya sebagai rupi. Nah kita menyebutnya sebagai rupiah. Nah jadi uang kita dulu adalah koin dari perak, rupiah. Dan pada waktu itu 1 rupiah adalah perak yang beratnya 11,2 gram. Nah itu sebabnya kita juga sering menyebut uang kita perak kan, 1.000 perak, 1.000.000 perak, karena uang kita adalah perak. Nah lalu kemana? Kenapa sekarang tiba-tiba uang kita menjadi kertas? Kenapa kira-kira? Ya? Jadi kita diubah menjadi kertas dulu dipaksa oleh VOC, oleh Belanda, oleh penjajah dulu, ya kan? Karena mereka dengan perak kalau membeli sesuatu, maka misalnya membeli kayu, dia harus menukarkannya dengan perak. Atau mungkin masih ada yang tahu juga dulu ada pasangannya, yaitu mata uang emas yang disebut sebagai dinar kalau yang saya pegang ini. Nah tapi dulu ada yang namanya ringgit, itu terbuat dari emas. Masih ada yang tahu? Mungkin ada sedikit ingat dulu bahwa dulu nenek kakek kita mata uangnya kalau nggak koin perak adalah koin emas. Nah ini sebetulnya adalah sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada harganya, kehilangan harga, kehilangan nilai kecuali emas dan perak. Karena itu kata Rasul, selamatkan emas dan perak, gitu. Nah, coba ibu ada yang ingat gak? Waktu ibu kecil, mungkin yang sudah nenek-nenek lah, dulu kalau beli telur 1 kilo berapa? Waktu muda? Hah? Masih ingat gak, Bu? Beli telur 1 kilo berapa dulu? Yang masih diingat, yang masa paling pernah diingat. Berapa Ibu? 7 ringgit. 3 ringgit. Tahun berapa tuh kira-kira? Udah lupa. Yang masih ingat, nggak usah jauh-jauh. Waktu zaman Pak Harto, harga telur berapa? Ya,
Masih ada yang ingat nggak? 2.000 rupiah per kilo, betul nggak? Hari ini berapa di Ketapang harga telur sekilo? Oh, pakai bijian. Pakai bijian. Sebiji berapa sekarang? 1.500. Nah, coba ya. Dulu 2.000 rupiah dapat 1 kilo. 1 kilo itu isinya 16 biji. Hari ini kalau beli telur 16 biji jadinya berapa? 16 kali 1.500. Kira-kira 22.000. Ya kan, Bu? Uangnya berbeda enggak? Hah? Uangnya kan ini juga, rupiah-rupiah juga. Telurnya berbeda enggak? Hah? Telurnya kan itu juga. Kalau 1 kilo isinya 18 butir. Mengapa dulu 1 butir? Berarti 1 butir dulu cuma 100 rupiah. Sekarang kok 1 butir 1.500 rupiah. Telurnya sama, uangnya sama. Mengapa begitu? Karena kertas ini tidak ada nilainya, betul? Ini 10.000. Kalau saya belah 2 begitu, jadi 5.000 bukan? Jadi berapa? 10.000 saya belah 2, tidak laku, nilainya hilang. Jadi uang kertas ini tidak punya nilai, kecuali nilainya angka-angka saja. Debut 10.000, 100.000, begitu dirobek jadi 4, jadi 3, ada nilainya. Nah, jadi uang yang sebenarnya haruslah punya nilai, karena itu terbuat dari benda yang bernilai yang bisa menjadi uang. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita sebagai uang itu boleh apa saja, bisa kurma, bisa gandum, bisa beras, bisa jagung, semua yang bisa ditakar. Tetapi yang paling mudah, paling tidak pernah bisa rusak adalah emas atau perak. Nah, itu sebabnya dari dulu nenek moyang kita selalu memilih emas atau perak sebagai uang. Dan kalau kita menggunakan emas atau perak, kalau ibu menyimpan 1 gram emas sesudah 30 tahun, nilainya masih ada enggak? Masih. Berubah tidak? Tidak. Jadi dari zaman Rasulullah SAW, 1 dirham ini kalau dibelikan ayam dapat 1 ekor. Sesudah 1.500 tahun, hari ini dibelikan ayam masih dapat 1 ekor, karena ini nilainya 70.000 rupiah. Begitu juga koin emas, 1 dinar ini dari zaman dulu sampai hari ini kalau dibelikan kambing bisa dapat 1 ekor. Karena menyimpan emas atau menyimpan perak ini sama dengan menyimpan kayu. Ya, kecuali kalau, nah, cuma bedanya kalau kayu masih bisa dimakan rayap, kalau emas perak tidak bisa dimakan rayap. Gitu, karena itu hari ini kita membagikan zakat. Jadi zakat itu apa? Zakat itu adalah kewajiban mereka yang berpunya untuk mengeluarkan zakatnya. Dan kewajiban zakat itu ditetapkan oleh Rasulullah SAW harus dibagikan dalam emas dan perak. Tidak bisa dibagikan dalam kertas, karena kertas ini tidak ada nilainya. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti dengan izin dari Kiai Mangkunegeri, kita akan terus perkenalkan di Ketapang ini supaya masyarakat muslim khususnya kembali menggunakan dinar dan dirham. Nah, jadi kita akan, tadi sudah dibagikan zakatnya. Nah, insya Allah pada hari Minggu nanti akan buat pasar, karena itu sunnah yang lain. Yang sudah hilang adalah bahwa kita muslimin ini harus punya tempat-tempat di mana orang bisa berjual beli tanpa harus sewa. Hari ini pasar tidak ada. Semua harus menyewa kios, menyewa mall, menyewa tempat-tempat yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya modal, ya kan, Bu? Nah, karena itu insya Allah nanti dengan seizin Kiai Mangku di dekat-dekat keraton ini, di dekat rumah adat ini akan ada halaman yang khusus dibuat pasar. Jadi siapapun nanti insya Allah boleh berjual beli di situ. Nah, pelan-pelan kita menggunakan dirham.